di sebuah ruangan yang sunyi di Valladolid, seorang lelaki tua duduk, sebuah peninggalan dari legendanya sendiri. Tangannya, yang dulu menggenggam takdir kerajaan, kini gemetar di atas peta-peta yang membisikkan tentang dunia yang ia ciptakan kembali. Inilah Cristoforo Colombo, namanya bagaikan badai kejayaan dan kehancuran, kini terperangkap dalam senja kehidupannya yang sunyi. Ia memejamkan mata dan tahun-tahun berlalu, tergantikan oleh sengatan cipratan garam. Ia lebih dari sekadar pelaut. Ia meyakini dirinya sebagai alat Tuhan, yang dipilih untuk melengkapi permadani ilahi bumi. Keyakinan ini adalah arah utara sejatinya, keyakinan yang lebih kuat daripada tarikan magnet apapun. Namun, iman saja tidak cukup untuk memicu ambisi tersebut. Ia bermimpi tentang debu emas yang berkilauan di sungai-sungai yang jauh, aroma rempah yang memabukkan, dan kekuatan yang memabukkan yang menyertai penemuan-penemuan tersebut. Ia harus membungkam bisikan-bisikan di istana, untuk membuktikan bukan hanya bahwa bumi itu bulat, tetapi juga bahwa ia adalah orang yang ditakdirkan untuk menguasainya. Perjalanannya tidak dimulai di laut, melainkan di dalam sangkar-sangkar emas kerajaan. Kita melihatnya bertahun-tahun sebelumnya, di istana Isabella dan Ferdinand yang megah, seorang pria yang energinya tampak berkobar-kobar di udara yang tenang. Ia seorang visioner yang membela pendapatnya kepada mereka yang hanya melihat risiko. Peta-peta ciptaannya merupakan bukti obsesinya, perpaduan antara sains, mitos, dan keberanian yang mencengangkan. Ia berbicara tentang jalur ke barat menuju Hindia, sementara para cendekiawan istana hanya melihat ocehan orang gila yang mengejar batas dunia yang datar. Bagi mereka, ia bodoh. Bagi dirinya sendiri, ia seorang nabi. Selama 7 tahun yang panjang, ia menjadi bagian tak terpisahkan dari istana, seorang pria yang mimpinya tumbuh sementara kesabarannya menipis. Ia menyaksikan jatuhnya Granada, kemenangan terakhir Reconquista, dan melihatnya sebagai pertanda. Pedang-pedang Spanyol kini bebas, dan tatapannya, ia berdoa, akan beralih ke laut. Dan kemudian, panggilan itu datang. Ratu Isabella, seorang ratu yang beriman teguh dan berintuisi politik yang tajam, memberinya kesempatan bertemu yang ia dambakan. Di matanya, ia tak hanya melihat kekuatan untuk berkata tidak, tetapi juga secercah rasa ingin tahu yang mendalam dan mampu mengubah dunia. Kata-katanya penuh tantangan, dibumbui baja komando. 3 kapal dan gelar Laksamana Laut Samudra. Syarat-syaratnya ditetapkan, sebuah taruhan pada skala sejarah itu sendiri, rasa malu orang bodoh, atau kejayaan dunia baru. Dan begitulah sampai di Palos, tempat aroma tar dan gerutuan para pelaut wajib militer memenuhi udara. Armadanya sederhana, Nina, Pinta, dan kapal benderanya, Santa Maria. Ketiga kapal kecil ini adalah kapal impian yang gila, berlabuh di tepi dunia yang dikenal. Di dek kapal andalannya, Columbus bertransformasi. Tak lagi seorang pengemis di istana, ia menjadi panglima tertinggi di alam semesta yang rapuh ini. Namun, ia merasakan tatapan kaptennya, Martin Alonso Pinzon, seorang pria yang ambisi dan keterampilannya hampir setara dengannya. Pada bulan Agustus 1492, mereka berlayar. Di atas kanvas fajar Spanyol yang cerah, mereka mengarahkan haluan mereka ke barat, menuju kehampaan. Kamera mundur, memperlihatkan 3 mainan kayu yang terombang-ambing di lautan yang tak terukur skalanya. Hari-hari berganti minggu, lautan bagaikan hamparan hipnotis yang tak berubah, menggerogoti kewarasan para awak. Di malam hari, sang Laksamana berdiri sendirian, bergulat dengan peta-peta rahasia dan kebohongan publiknya. Ia berdoa agar kejeniusannya bukanlah kegilaan. Titik puncaknya tiba, seperti yang sudah pasti. Kau membawa kami ke neraka, Laksamana. Seorang pelaut merang, ketakutannya memberinya keberanian. Tangan Columbus meraih pedangnya, tetapi keyakinan dingin di matanya lah yang memenangkan momen itu. Janji kekerasan diam-diam yang menahan pemberontakan untuk saat ini. Ia melawan ketakutan mereka dengan kebohongan. Dalam satu buku catatan, ia mencatat perjalanan mereka yang sebenarnya dan mengerikan menuju hal yang tak diketahui. Di buku catatan lain, sebuah fiksi untuk kru, ia memperpendek jarak,
Sebuah tipu daya putus asa untuk menjaga harapan tetap hidup satu hari lagi. Dan kemudian, ketika semuanya tampak sia-sia, Tuhan menjawab. Sepotong kayu, ditarik dari biru tak berujung, dengan jejak-jejak alat manusia yang tak salah lagi. Gelombang keheningan yang tertegun menyapu mereka. Mata mereka kini tertuju pada cakrawala dengan hasrat yang membara dan putus asa. Teriakan itu, ketika terdengar, adalah suara yang membelah sejarah menjadi dua. Pada pagi hari tanggal 12 Oktober, seberkas hijau memecah cakrawala. Columbus melihat pantai-pantai timur. Ia telah menemukan sebuah pulau yang oleh penduduk asli disebut Guanahani. Ia adalah orang pertama yang mendarat, sosok yang teguh dan beriman di pantai berpasir putih bersih. Ia berlutut, menancapkan panji Kastilia, mengklaim bukan hanya sebidang tanah, tetapi seluruh belahan bumi yang tak dikenal untuk para pelindungnya. Ia seorang penjelajah, ya, tetapi pada saat itu, ia menjadi seorang penakluk. Mereka muncul dari balik pepohonan bak roh-roh hutan, suku Taino, rasa ingin tahu mereka bergulat dengan kehati-hatian mereka. Mereka tak tahu bahwa makhluk-makhluk aneh dari laut ini bukanlah dewa, melainkan pembawa kiamat. Dunia mereka baru saja berakhir, dan dunia baru telah dimulai. Ia melihat kilauan emas di hidung mereka dan pencariannya menemukan fokus duniawinya. Ia menyebut mereka Indian. Berpegang teguh pada geografi pikirannya sendiri, yakin ia berada di pinggiran Asia. Sejak pertemuan pertama, pencarian jiwa tak terpisahkan dari nafsu akan emas. Berlayar ke selatan, ia memetakan Kuba dan Hispaniola, negeri yang ia gambarkan sebagai surga dunia. Namun, bahkan di Eden, pikirannya bagaikan buku besar, mengkatalogkan pelabuhan, hutan, dan penduduk asli berdasarkan potensi komersialnya. Setiap pemandangan indah dinilai berdasarkan nilainya. Pada suatu malam Natal yang kelam, laut berbalik melawannya. Badai, jurumudi yang mengantuk, dan terumbu karang bersekongkol untuk merenggut kapalnya. Santa Maria, simbol komandonya, hancur dan musnah ditelan ombak. Kepala suku setempat, Guaca Nagaris, menawarkan bantuan, rakyatnya menunjukkan kemurahan hati yang mempermalukan surga. Namun, Columbus memandang karamnya kapal sebagai tanda dari Tuhan, sebuah instruksi ilahi. Dari tulang-tulang kapalnya yang hilang, ia membangun sebuah benteng, La Navidad, sebuah luka yang menganga di permukaan dunia yang masih perawan. Ia terpaksa meninggalkan orang-orangnya, tak ada pilihan lain. 39 jiwa ditinggalkan di benteng baru itu, dengan satu perintah utama, temukan tambangnya, temukan emasnya. Dengan meninggalkan mereka, Columbus tidak hanya membangun koloni, ia juga menanam bom waktu. Perjalanan pulang adalah pertempuran sengit melawan amukan Samudra Atlantik. Dan di samudra itu, persaingan yang membara dengan Pinzon akhirnya meluap. Pinta memisahkan diri, kaptennya berlomba menuju Spanyol, bertekad untuk mencuri perhatian dan kejayaan sang Laksamana. Ia selamat. Nina mungilnya melewati badai yang seharusnya menghancurkannya. Setelah pendaratan yang menegangkan di Portugal, ia akhirnya tiba di Kastilia sebagai pahlawan. Ia telah melakukan hal yang mustahil. Eropa dikejutkan oleh berita itu. Sang pemimpi Genoa kini menjadi orang paling terkenal di dunia, Laksamana Laut Samudra. Di hadapan para bangsawan yang terkagum-kagum, ia menyajikan buktinya. Orang-orang tawanan, burung-burung aneh, dan janji kekayaan tak terbatas. Hadiahnya adalah sebuah armada. 17 kapal, yang tak hanya berisi pelaut, tetapi juga tentara, pendeta, dan penjajah. Ini bukan lagi tentang penemuan, ini tentang kepemilikan. Namun, ketika ia kembali ke La Navidad, ia tidak menemukan pos terdepan yang makmur, melainkan sebuah kuburan. Benteng itu telah menjadi reruntuhan hangus, dan ke-39 anak buahnya semuanya tewas. Surga yang ditinggalkannya telah membalas kebrutalan mereka dengan pembantaian. Udara di Hispaniola kini dipenuhi racun dan duka. Kepercayaan yang rapuh antara dua dunia telah hancur total. Bom yang ia tanam telah meledak, dan dampaknya akan meracuni segalanya. Perubahan terjadi pada sang Laksamana.
Sang penjelajah visioner digantikan oleh gubernur yang muram dan paranoid. Permukiman barunya, Isabella, menjadi sarang penyakit, kelaparan, dan pemberontakan yang membara. Putus asa akan hasil, putus asa akan emas, ia menerapkan sistem kerja paksa yang sesungguhnya hanyalah perbudakan. Orang-orang Taino, yang menyambutnya dengan begitu ramah, kini terkutuk ditambang dan dicambuk. Penaklukan jiwa telah menjadi panen kematian. Laksamana melihat musuh di mana-mana, di antara anak buahnya sendiri yang tidak puas dan penduduk asli yang secara sistematis dihancurkannya. Dalam laporannya ke Spanyol, ia menulis tentang koloni yang berkembang pesat, sebuah kebohongan untuk menutupi kenyataan brutal dari pemerintahannya sendiri yang gagal. Namun, kebenaran terus menyebar, terbawa dalam surat-surat rahasia melintasi samudra. Bisik-bisik tentang tirani Columbus sampai ke telinga kerajaan. Patung sang pahlawan mulai menunjukkan retakan yang dalam dan meresahkan. Karena khawatir, para raja mengirim seorang agen yang berwenang menyelidiki dan mengadili, Francisco de Bobadilla. Ia berlayar ke Hispaniola dengan berbekal wewenang kerajaan. Sang Laksamana, yang sibuk menjelajahi pesisir, tidak menyadari bahwa Algojo sedang berada di depan pintunya. Sekembalinya ke koloni, ia disambut dengan baja dingin, alih-alih penghormatan. Bobadilla menyampaikan perintah kerajaan tanpa upacara. Laksamana Agung Samudra pun dicopot dari jabatannya. Dan kemudian, penghinaan yang paling menyakitkan. Di kota yang ia dirikan, dikelilingi oleh orang-orang yang pernah mengikutinya ke tempat yang tak dikenal, Christopher Columbus dibelenggu dengan rantai besi. Suara gembok yang tertutup adalah suara dunianya yang runtuh. Dalam perjalanan panjang kembali ke Spanyol, ia menolak rantai itu dilepas. Ia ingin raja dan ratu melihat mereka, menyaksikan hadiah karena telah menemukan dunia untuk mereka. Itu adalah pertunjukan teater terakhirnya yang paling dahsyat. Para raja, yang merasa malu dengan tontonan itu, memerintahkan pembebasannya segera. Namun pengampunan itu hampa. Gelar, kekuasaan, dan jabatan gubernurnya, semuanya dilucuti, membuatnya terjerumus dalam pertempuran hukum atas apa yang ia yakini sebagai haknya. Namun api obsesinya masih membara. Ia berhasil membujuk kerajaan untuk mendanai satu ekspedisi terakhir yang nekat. Ia akan menemukan jalur laut ke India, hadiah sejati yang selalu dicarinya, dan menebus namanya. Pelayaran terakhir ini dikutuk sejak awal. Kapal-kapalnya membusuk, awaknya kelas 2, dan ia dilarang keras menginjakan kaki di Hispaniola, jantung bekas kerajaannya. Ia seorang laksamana tanpa armada, seorang gubernur tanpa provinsi. Ia menelusuri pesisir Amerika Tengah di tengah hujan lebat dan keputusasaan. Penduduk asli bersikap bermusuhan, hutan tak tertembus, dan laut seolah menelan kapal-kapalnya. Ia adalah raja dari kerajaan yang membusuk dan tenggelam. Kemudian Karibia melampiaskan amarahnya sepenuhnya. Badai dahsyat menghantam dua kapal terakhirnya, mencabik-cabik mereka. Mereka terdampar di pantai Jamaika, hancur, babak belur, dan benar-benar sendirian. Mereka terdampar, 100 orang di pulau yang sumber dayanya langka, tanpa harapan untuk diselamatkan. Otoritas Columbus, yang sudah rapuh, kini runtuh total. Para awak kapal melihatnya bukan sebagai pemimpin, melainkan sebagai arsitek kehancuran mereka. Pemberontakan besar-besaran meletus, memecah belah para penyintas. Upaya para pemberontak untuk melarikan diri dengan kano berakhir dengan bencana, meninggalkan Columbus hanya dengan orang sakit dan sekarat. Ketika penduduk asli setempat akhirnya menolak untuk menyediakan makanan lagi, keputusasaan sejati pun terjadi. Saat kelaparan mengancam, sang Laksamana tidak lagi mengandalkan pedangnya, melainkan buku-bukunya. Ia adalah seorang navigator langit dan lautan. Dan dalam tabel-tabel astronominya, ia menemukan senjata, gerhana bulan yang akan datang. Ia mengumpulkan para pemimpin pulau untuk langkah terakhir yang nekat. Tuhannya, ia umumkan, murka kepada mereka karena meninggalkan anak buahnya. Sebagai tanda murka ilahi itu, ia akan memadamkan bulan di langit malam itu juga. Malam itu, semua mata tertuju ke atas.
Saat bayangan bumi mulai menyentuh bulan, gelombang obrolan gugup menyebar di antara penduduk asli. Sihir lelaki tua itu tampaknya nyata. Kemudian, bulan berubah menjadi merah darah yang mengerikan. Teriakan kolektif penuh ketakutan meletus dari penduduk desa. Mereka jatuh tersungkur di tanah, bersujud di hadapan Columbus, memohon agar ia memohon kepada Tuhannya yang dahsyat dan mengerikan. Ia membiarkan ketakutan mereka matang, menghilang ke dalam tendanya untuk melangsungkan negosiasi ilahinya. Tepat saat gerhana mulai memudar, ia muncul untuk mengumumkan pengampunan mereka. Saat cahaya bulan kembali, ia bukan lagi seorang yang terdampar. Ia adalah seorang dewa. Penduduk asli, yang kini sepenuhnya yakin akan kekuatannya, menjaga mereka tetap hidup dan makan. Tindakan cerdik intelektual inilah, bukan keterampilan pelaut, yang menyelamatkan mereka. Berbulan-bulan kemudian, sebuah kapal penyelamat, yang diamankan oleh seorang bawahan yang setia, akhirnya tiba. Ia kembali ke Spanyol bagaikan cangkang manusia, tubuhnya hancur oleh laut dan jiwanya terpukul oleh pengkhianatan. Laksamana yang pernah menarik perhatian dunia kini menjadi hantu yang tertatih-tatih, menghantui pinggiran istana. Tahun-tahun terakhirnya dihabiskan untuk perang kertas dan tinta yang sengit. Ia melawan kerajaan bukan demi dunia baru, melainkan demi kontrak-kontrak lama, demi emas dan kejayaan yang telah dijanjikan kepadanya. Perjuangan itu adalah untuk menyelamatkan warisannya sendiri dari puing-puing hidupnya. Kita melihatnya lagi, lelaki tua di ruang sunyi itu. Peta-peta yang terbentang di hadapannya adalah karya hidupnya, sebuah bukti dunia yang telah berubah. Ia telah mengisi ruang-ruang kosong, entah yang baik atau buruk. Ia akan pergi ke liang kuburnya dengan keyakinan bahwa ia telah menemukan rute baru ke Asia, bukan dunia baru. Besarnya penemuannya yang begitu besar dan mencengangkan adalah sesuatu yang tak pernah bisa ia terima. Ia melihat pintu depan, tetapi tak pernah membayangkan betapa besarnya rumah yang telah ia buka. Melihat peta-peta yang ia lihat, apakah ia hanya melihat kemuliaan? Ataukah ia melihat wajah-wajah orang yang diperbudak, reruntuhan La Navidad, beratnya rantai yang ia kenakan? Apakah ia instrumen kehendak ilahi? Ataukah agen tak sadar dari kehancuran yang dahsyat dan dahsyat? Ketika ia wafat pada tahun 1506, namanya sudah menjadi legenda. Gambar terakhirnya adalah petanya, garis-garis benua Amerika masih berupa sketsa kasar, sebuah tanda tanya di permukaan bola dunia. Christopher Columbus adalah sebuah awal, tetapi bagi jutaan orang, ia juga merupakan akhir.